just talk, but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No uniform, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lock, that's nothing. I tell my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Perkenalkan, saya Virginia Gavrila Tombe sebagai host podcast kali ini. Tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa narasumber. Yang pertama yaitu Rima Basri, Indrian Agnisa, Efraim, dan juga Sela Sofianti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan kewenangan dalam hukum administrasi negara. Baik, kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga pemerintah untuk membuat keputusan yang sah dan mengikat secara hukum. Dasar hukum kewenangan itu berasal dari undang-undang, hukum peraturan pemerintah, dan konstitusi. Misalnya Undang-Undang 1945 di Indonesia memberikan kewenangan tertentu kepada menteri, presiden, dan kepala daerah. Bagaimana dengan saudari Rima? Baik, betul. Selain itu, kewenangan harus sesuai dengan prinsip stat atau negara hukum. Artinya, setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana dengan jenis-jenis dan sumber kewenangan dalam hukum administrasi negara. Kepada saudari Dian, bisa memaparkan. Sebenarnya ada 3 jenis kewenangan utama dalam hukum administrasi negara. Yang pertama atribusi, delegasi, dan mandat. Dan atribusi berarti kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang. Contohnya presiden yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan negara. Baik, sangat menarik. Mungkin ada tambahan dari saudara Efraim. Baik, terima kasih. Delegasi terjadi ketika kewenangan satu lembaga diberikan kepada lembaga lain dalam kasus pengawasan. Contohnya, seorang menteri dapat memberikan kewenangan kepada jenderal di bawahnya untuk melaksanakan tugas tertentu. Sangat menarik. Bagaimana dengan saudara Dian? Ya, mandat ketiga yaitu mandat adalah pendelegasian tugas tanpa perintah tanggung jawab hukum. Nah, misalnya seorang kepala dinas yang ditugaskan oleh gubernur untuk hadir rapat. Dan cukup menarik. Baik, namun kewenangan ini tentu memiliki batasan. Apa saja batasan yang diperhatikan agar tidak terjadi penyalahgunaan tersebut? Nah, asas legalitas menjadi batasan utama karena semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Asas proporsionalitas juga penting. Tindakan yang harus diambil sesuai dengan tujuan hukum dan tidak boleh melebihi yang diperlukan. Baik, kemudian yaitu ada asas larangan penyalahgunaan wewenang. Misalnya, pejabat tidak boleh menggunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Baik, agar pemahaman kita cuma tidak sampai di sini, mungkin bisa berikan contoh kasus di mana kewenangan ini dilaksanakan dengan baik atau justru disalahgunakan. Ya, contoh pelaksanaan dengan baik adalah pencabutan istilah bersamaan yang terbukti mencemari lingkungan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melindungi lingkungan menurut undang-undang. Sebaliknya, penyalahgunaan kewenangan bisa dilihat dalam kasus korupsi, di mana pejabat pemerintah memberikan kontrak proyek kepada perusahaan tertentu dengan imbalan yang sesuai. Baik, terima kasih kepada narasumber kita atas diskusi yang sangat informatif ini. Kewenangan dalam hukum administrasi negara memang
menjalankan pemerintahan yang adil dan transparan. Baik, sekian dari saya Virginia Gabriela Tombe sebagai host hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.